Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya menerangkan tentang virtual trunking protokol, yang dimana virtual trunking protokol ini adalah kita dimudahkan dalam konfigurasi VLAN pada switch Cisco. Ya, sesuai gambar ya. Jadi kita itu nanti dimana kita itu untuk men-setting switch ini, ketiga switch ini itu sebagai server, transparan, dan klien. Jadi kita tidak usah men-setting VLAN di setiap switch-nya, akan tetapi kita cuma setting konfigurasinya pada satu switch, dan beberapa switch di sampingnya ini akan sama. Jadi VLAN-nya itu akan sama dengan VLAN yang dipunyai server. Jadi virtual trunking protokol ini adalah cara gampang untuk konfigurasi VLAN di switch secara otomatis begitu. Jadi mana di sini sebagai server yang dimana di dalam satu domain itu minimal membutuhkan satu VTV server yang bertindak menyebarkan informasi VLAN yang sudah dibuat. Dan untuk transparan ini modenya adalah sifatnya sendiri. Jadi mode transparan ini dia tidak menerima informasi yang telah dibuat oleh mode server ini, dan saat ini merubah menghapus VLAN, VTP mode lainnya tidak akan menerima informasi dari mode transparan ini. Nah, untuk klien sendiri, di mode klien, mode ini tidak bisa membuat atau merubah menghapus VLAN. Tapi mode ini cuma menerima saja, jadi menerima dari sisi server yang pertama. Jadi seperti itu kawan-kawan untuk keterangan dari virtual trunking protokol. Nanti kalau masih bingung bisa di chat di kolom komentar begitu. Nah, untuk konfigurasinya saya akan praktekkan di dalam paket tracer guna untuk memperjelas konfigurasi virtual trunking protokol. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya kita bisa buka paket tracer, kita bisa mempraktekkan tentang virtual trunking protokol ya. Jadi ini kita akan nge-lab VTP ya, atau di sini virtual trunking protokol. Jadi di sini kita akan menyiapkan 3 switch ya. Jadi kita bisa menyiapkan 3 switch, kita bisa pilih yang 2950 ini ya kan. Kita menyiapkan 3 switch. Di sini setelah kita 3 switch baru kita sambungkan, yaitu ini saya pakai kabel otomatis saja. Jadi untuk port 1 ke port FA01, terus FA02 nya ke FA01 nya di switch ini. Nah, untuk switch ini kita bisa kasih nama ya. Ini bisa kasih nama kita server. Jadi ini switch yang pertama kita bisa kasih server namanya. Terus untuk switch yang keduanya kita bisa ganti nama, yaitu transparan ya, transparan. Terus untuk yang ketiganya kita buat yaitu client ya. Jadi ketika switch kita sudah buat, yang dimana ini kita setting sesuai dengan kebutuhan, jadi server, transparan, klien. Jadi ini nanti intinya kita buat VLAN itu di server, setelah itu di klien ini akan mengikuti. Nah, yang pertama kita bisa buka kita setting konfigurasi servernya. Langsung saja ya. Kita biasa kita ya masuk ke enable config T untuk terminal. Setelah itu baru kita kasih hostname kita ya, biar kita tidak salah dalam konfigurasi. Jadi hostname-nya kita ganti menjadi server. Ini ya, hostname-nya server.
Setelah itu baru kita buat mode terang dulu. Kita masuk interface FA01 ya. Ini switch portnya adalah modenya adalah terang ya. Sudah diterang. Terus setelah itu kita konfigurasi langsung ke modenya. Jadi karena kita mau modenya ini kita server, jadi kita langsung aja ke VTP. Perintahnya yaitu VTP ini adalah mode server ya. Setelah itu VTP mode server, baru kita ke domain, karena ini kita disuruh untuk domainnya. Domain ini namanya, jadi namanya itu biar sama dengan switch yang lain. Jadi domainnya ini harus ada identitasnya. Ini saya kasih identitasnya vcom ya kan. Setelah itu baru kita ada ini keamanannya VTP password. Nah, nanti kita samakan di transparent maupun juga di klien. Ini juga VTP password. Ini bisa kita isikan, kita ini saya Cisco gitu aja ya, ini passwordnya. Jadi ini kita samakan karena nanti kita setting di device transparent maupun klien juga sama di konfigurasi. Terus setelah itu baru kita bisa lihat show VTP status ya. Nah, ini sudah keterangannya, yaitu VTP operation modenya server, domainnya adalah vcom ya kan. Kalau untuk passwordnya ya tidak kelihatan di sini karena ini apa ya namanya, ditutupi lah, intinya seperti itu ya. Kalau sudah kita do write ya, kita simpan, baru masuk ke kita di transparennya. Di transparent kita setting juga ya, di interface ya, kita exit ya. Ini langsung aja di transparent ini kita setting konfigurasinya yaitu sebagai transparent. Pertama ada hostname-nya kita harus ganti juga ya. Ya, ini sebagai transparent biar nanti kita tidak salah ya dalam membuka. Jadi untuk hostname-nya kita ganti transparent. Jadi yang pertama server, ini transparent yang kedua. Terus langsung aja kita masuk ke in FA0, karena kita di sini ada dua yang diterang di interface 1 dan 2 ya, antara kiri dan kanan. Jadi ini kita bisa perintahkan in ring ya, in ring FA0 garing 1 strip 2 seperti ini. Jadi kita bisa secara langsung kita perintahkan switch portnya mode terang ya kan. Jadi kalau kita bisa lihat dosuin terang ya, dosuin terang ya. Ini FA01 dan 02 nya sudah statusnya adalah terangking seperti itu ya. Kita exit, terus kita setting yaitu tentang VTP modenya ya. VTP modenya ini karena ini transparan ya, pastinya juga transparan ya, transparan. Terus jangan lupa VTP domainnya juga akan disamakan tadi yaitu vcom. Jangan lupa lagi VTP passwordnya. VTP passwordnya yaitu jadi adalah Cisco ya, seperti ini. Kita bisa do show VTP status. Nah, ini sudah VTP operasinya transparan, untuk domainnya juga vcom. Ini sudah setting, kita baru do write dan kita setting konfigurasi yang terakhir yaitu klien. Yang dimana di klien ini juga sama ya. Jadi di sini kita konfigurasinya hostname-nya ya. Hostname kita rubah menjadi klien.
host name-nya adalah client. Nah, seperti ini. Kalau sudah ganti, langsung saja sama. Karena ini in FA01 ya, maksudnya interface 1. Berarti switchport mode terang. Ya kan? Kalau sudah switchport mode terang, baru kita ke VTP-nya. Ya kan? Kita exit dulu. Setelah itu baru VTP. VTP mode ini adalah client. Jangan lupa untuk VTP domainnya juga sama, yaitu kita samakan vcom. Jadi VTP ini harus sama juga ya, jadi jangan sampai keliru. Sama passwordnya, karena kalau password sama domainnya ini beda, pastinya tidak tersambung ya kan. VTP passwordnya yaitu dari Cisco. Sudah, kita bisa lihat doso VTP status. Nah, ini sudah sebagai klien. Nah, kita bisa do right. Ya. Nah, kalau seperti ini kita sudah selesai konfigurasi trunking antara server, transparent sama klien. Kita adalah langsung saja kita memberikan VLAN, ya kan? Karena kita belum menyeting VLAN. Kita bisa lihat di dalam ini ya, kita doso VLAN brief, ya kan? Ini belum ada VLAN yang terisi. Ini maupun juga di klien. Di klien ini kita bisa doso VLAN brief, juga sama, tidak ada ya settingannya. Nah, ini karena kita itu virtual trunking protocol itu kita memberikan VLAN otomatis ke klien ya, melewati transparan atau melewati switch line. Ini secara otomatis di klien ini akan konfigurasi VLAN-nya itu akan terdaftar sama dengan server. Nah, kita langsung aja kita membuat VLAN ya. Jadi kita bisa buat VLAN 3 VLAN ya. Jadi kita VLAN 10, kita name bisa kasih kantor ya, kantor utama gitu aja, kantor utama ya. Kita exit, terus kita buat lagi VLAN 20, name-nya adalah kantor bendahara ya kan. Kita bisa exit lagi. Untuk selanjutnya adalah name VLAN 30 ya. Untuk name-nya adalah sales gitu aja ya, atau kantor sales. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah, kita bisa doso VLAN brief ya. Di sini sudah ada VLAN 10 yaitu kantor utama, VLAN 20 kantor bendahara, VLAN 30 kantor sales, yang dimana ini secara secara cepat kita bisa menulis VLAN tersebut ya kan. Kita bisa cek kita do write ya. Jangan lupa, karena ini do write ini sangat penting sekali untuk menyimpan konfigurasinya. Nah, ini sudah ada data yaitu VLAN-nya di server ya kan. VLAN sudah ada. Kita coba kita lihat, kita cek di transparent ya, doso VLAN brief ya. Ini di transparent tidak ada VLAN-nya. Kita lihat, kita cek lagi di klien, apakah di sini akan ada VLAN secara otomatis yang diberikan oleh server ya. Kita bisa lihat doso VLAN brief ya. Alhamdulillah ya. Jadi secara otomatis ini kita lihat, ini bisa, ini klien ya, ini klien. Secara otomatis kita tanpa mengetikkan atau kita mengkonfigurasi VLAN pada
suite client secara otomatis di sini akan sama dengan yang dipunyai oleh server. Jadi kita tinggal mengisikan anggota-anggotanya dari mulai FA02 atau berapa ya. Ini tidak bisa otomatis, ini tetap mengisinya secara mandiri, tidak secara otomatis yang diberikan server. Jadi yang diberikan server itu adalah nama dari VLAN-nya. Makanya di sini ada virtual tracking protocol yang dimana VLAN ini secara otomatis diberikan oleh server tanpa kita konfigurasi di suite client, ya kan? Seperti ini. Jadi analisanya kita bisa mengkonfigurasi secara cepat menggunakan VTP kalau itu sudah melebihi dua suite yang berbeda seperti itu. Dan berarti tempatnya berbeda dan kita itu menginginkan VLAN yang sama. Jadi tanpa kita setting konfigurasi secara otomatis untuk kliennya itu sama dengan VLAN yang kita setting konfigurasi di server tersebut ya. Itu aja. Terima kasih untuk konfigurasi virtual tracking protocol. Ada kurang lebihnya mohon maaf, bisa pertanyaannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.